Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Dini Sahmanta. Rekan-rekan sekalian, eh, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lingkungan kerja, kita terbiasa berhubungan dengan banyak orang. Untuk itu, pada kali ini saya ingin bersama-sama kita berbagi informasi terkait dengan bagaimana kita berhubungan dengan banyak orang, sikap-sikap yang baik yang dapat kita jadikan kebiasaan kita untuk meningkatkan produktif kita. Nah, materi ini saya ambil dari sebuah buku, sebuah karya dengan judul Seven Habits of Highly Effective People. Oke, kita lanjut. Nah, buku ini itu ditulis oleh Stephen Covey, di mana dalam buku ini menceritakan tentang pengembangan pribadi dan interpersonal sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih baik, lebih efektif dan tentunya kita akan lebih bahagia seperti itu ya. Nah, 7 kebiasaan manusia yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu tadi saya katakan untuk bertujuan lebih produktif dan efektif. Nah, di sini beliau membagikan dalam 3 golongan besar ya yang menjadikan kebiasaan itu, yaitu tentang untuk hubungan diri sendiri, kebiasaan yang hubungan dengan orang lain, serta kebiasaan untuk mengembangkan keahlian diri sendiri. Nah, untuk saat ini kita masuk untuk pengembangan diri sendiri ya. Nah, yang pertama apa itu sikapnya, yaitu jadilah proaktif. Ketika kita ingin menginginkan kesuksesan dalam karir kita, maka kita tuh dituntut lebih proaktif. Kita menentukan apa-apa yang ingin kita capai, kemudian itu akan menyusun bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya orang-orang yang bersikap proaktif ini dia tidak ingin duduk aja menunggu menengah manis datangnya kesuksesan. Nah, dia harus memiliki upaya-upaya uh, yang lebih sehingga dia akan mencapai tujuan tadi atau kinerja lah kalau kita dalam satu organisasi. Nah, biasanya orang-orang yang proaktif ini dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, kemudian dia fokus pada lingkungannya. Seperti itu. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu menentukan tujuan yang ingin dituju. Nah, biasanya sikap ini kita akan memilah langkah-langkah apa yang akan kita segerakan, kemudian bagaimana kita menentukan langkah apa yang akan ditempuh untuk mencapai kinerja yang sudah ditentukan. Nah, kemudian biasanya juga membuat rencana-rencana per minggu itu direview, dilakukan evaluasi, kemudian apa menjadi kendala dicari kendalanya. Nah, kemudian tentu hidup sikap seperti ini dia biasanya mengacu kepada nilai-nilai yang sudah disepakati, misalnya dalam satu organisasi memiliki nilai transparansi, memiliki nilai keterbukaan, itu mereka standarnya sudah sesuai dengan seperti itu. Nah, kemudian ada sikap yang ketiga, yaitu ini yang paling penting ya. Salah satu yang penting artinya mendahulukan yang menjadi prioritas. Nah, di kita itu banyak menunda-nunda atau malah yang dalam perjalanannya yang tidak prioritas menjadi dahulukan. Nah, ini
orang yang seperti ini atau masih memiliki sifat skala prioritas ini, dia terbiasa itu membuat list pekerjaan-pekerjaan, kemudian memanajemen waktunya sama seperti yang tadi, misalnya tahapan ini dikerjakan pada minggu ke berapa atau dengan siapa, ya. Nah, kemudian eh, juga membiasakan diri mengatakan tidak. Tidak ini dalam arti seumpamanya ada sesuatu yang menyebabkan prioritas ini didahului dilangkai oleh yang lain atau biasa bersikap oh tidak, ya ini harus dahulukan mana yang dahulukan seperti itu. Nah, yang keempat, eh, nah ini kalau kita terbiasa mendengar win-win solution ya. Jadi kita bersikap itu bahwa tidak ada yang menang, jadi menang sama-sama. Jadi apabila misalnya dalam rapat, dalam evaluasi itu kita kan terdiri tim, tidak mengedepankan ide kita sendiri, tapi kita juga mencoba memahami apa konteks permasalahannya sehingga kita bisa menerima ide yang lain, tidak mengedepankan ego kita sendiri. Jadi disebut dengan win-win solution. Nah, ini sikap yang bukan artinya sikap yang apa lemah, tapi bukan sikap menghindari konflik, tapi adalah ini bagaimana menerima ide-ide yang lain, tidak mengedepankan ego kita. Nah, kemudian yang sikap yang kelima yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu baru kita minta dimengerti. Ya. Nah, kebiasaan buruk kita adalah kita menginginkan kita dihormati, kita dimengerti oleh rekan-rekan kita, tapi kita tidak mendahului dengan menghormati mereka, tidak mengerti kondisi yang terjadi, atau sering disilahkan dengan kita membacakan autobiografi kita kepada lawan bicara. Nah, ini hindari sikap-sikap seperti ini. Kemudian yang keenam, sinergi bersinergi. Jadi sudah menjadi kebiasaan sekarang dalam satu tim itu kita harus bekerja sama, memilih pemahaman yang sama untuk mencapai kinerja yang sudah. Nah, kalau sekarang diistilahkan dengan kolaborasi, itu bekerja sama-sama tim dengan berbagai macam latar belakang. Jadi bagaimana kita mengharmonisasikan diri kita hadir di situ sebagai salah satu pemecah masalah, bukan menimbulkan masalah seperti itu. Kemudian yang sikap yang terakhir, asahlah gergaji. Nah, terbiasa juga yang sikap yang tidak baik kita sudah merasa nyaman, berada di zona nyaman, sehingga tidak mau meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Ini bisa kita lihat sebuah umpama seorang tukang potong kayu yang terus menggergaji salah satu ranting kayu dengan gergaji yang sudah tumpul sebenarnya, sudah memiliki waktu yang lama belum juga terpotong, terus saja dia menggergaji. Nah, dia tidak mau berpikir kenapa tidak mengasah dulu gergajinya. Nah, itu satunya, artinya ayo kita tetap melakukan update informasi, yang mengupdate kemampuan. Karena ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Jadi tidak ada istilahnya kita sudah sampai kepada puncak kemampuan, puncak pengetahuan, sehingga kita mengabaikan yang namanya belajar. Jadi ada juga yang disilahkan dengan learning by doing, belajar sambil melaksanakan kerja seperti itu. Oke, baik. Demikian mengambil hikmah dari sebuah karya yang cukup
kenal ya, yang sering dijadikan sikap-sikap dalam meningkatkan produktif kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam materi-materi lain bersama saya Dini Sabanta, founding Melonover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.